Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ayo rapikan dulu tempat duduknya, dipersiapkan buku-buku. Kalau sudah selesai, kalau sudah rapi, kita mulai. Oke, berdoa, dimulai. A few moments later. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? A few moments later. Oke, semua sudah masuk. Tidak ada yang izin ataupun alfa. Ayo anak-anak, siapa tadi yang tidak menjalankan sholat subuh, yang bangunnya kesiangan? Ayo, gak ada yang mau ngaku ya? Jangan dibiasakan kesiangan ya, karena menjalankan ibadah sholat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Materi kita hari ini yaitu tujuan dan fungsi kitabku atau Al-Quran. Yang akan kita pelajari yaitu kedudukan Al-Quran, tujuan dan fungsi Al-Quran, dan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Berarti orang yang tidak menjalankan ibadah sholat atau ibadah lainnya berarti tidak memfungsikan Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran semua dijelaskan mengenai ibadah dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran hari ini agar dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran, terus menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran dan dapat menerapkan fungsi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Cara memahami tujuan dan fungsi Al-Quran pertama yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran agama Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam agama Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai fungsi terpentingnya Al-Quran. Di antaranya yaitu petunjuk bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hubungan manusia dengan sesama, dan bagaimana manusia hubungan dengan alam di sekitarnya. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, yaitu jelas tentu bahwa Al-Quran adalah sumber hukum bagi ajaran agama Islam. Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran itu jelas mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, menjelaskan kisah umat terdahulu. Apa yang kita bisa ambil yaitu pelajaran dan sekaligus peringatan bagi kita untuk pandai mengambil pelajaran dan meneladani yang baik dan menjauhi yang buruk untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kali ini Bapak akan menggunakan strategi jigsaw. Yang pertama, Bapak ingin anak-anak membentuk 3 kelompok. Ayo, 3 kelompok. Nah, udah dibentuk. Kemudian nanti setiap kelompok
mendapatkan satu materi. 3 kelompok kan ada 3 materi, berarti kelompok 1 yaitu materi 1, kelompok 2 materi 2, dan kelompok 3 materi 3. Setelah itu didiskusikan bersama kelompok masing-masing, kemudian perwakilan kelompok ke kelompok lain untuk menjelaskan. Bapak beri waktu 15 menit. Nanti kita simpulkan bersama-sama. A few moments later. Oke, sudah selesai ya. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Ya, yang pertama, Al-Quran berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama sebelum sumber ajaran Islam lainnya. Seperti apa? Ya, seperti hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, apa ayo? Ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, ya sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga, apa? Ya, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.